Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Antika, NPM 19140038. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu laporan tentang pengamatan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Matematika SD kelas rendah KTSP dan K13. Ya, yang pertama KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. 1. Standar isi ditentukan dulu lalu ditentukan SKL. 2. Jam mata pelajaran lebih sedikit. 3. Jenjang SD tematik kelas 1 sampai 3. 4. Lebih ke aspek pengetahuan. 5. Standar aspek pembelajaran elaborasi. 6. Pramuka tidak menjadi ekstrakurikuler. KTSP meliputi 3, yaitu pengolahan data, bilangan, geometri, dan pengukuran. Sedangkan K13, 1. SKI ditentukan dahulu lalu dibentuk kerangka kurikulum. 2. Jenjang SD 1 sampai kelas 5. 3. Jam mata pelajaran menjadi lebih banyak per minggu. 4. Standar penilaian pengukur semua kompetensi. 5. Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Ke-13 meliputi pengetahuan, sikap sosial, dan sikap spiritual dan keterampilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan kedua, yaitu bagaimana sebaiknya PMRI di Indonesia agar berhasil. Di era modern saat ini, proses pembelajaran yang diterapkan cenderung menggunakan pendekatan kontrivisme, diambil dari kata kontrifiksi yang berhasil membangun teori kontrivisme, menyadari bahwa pengetahuan tidak bisa ditafsir oleh masing-masing individu. Hal tersebut semakin memperjelas adanya kesenjangan yang terjadi antara apa yang diterapkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, di mana para guru masih mentransfer begitu saja ilmu yang mereka miliki kepada para siswanya tanpa mengaktifkan pengetahuan yang dipelajari dengan konteks masyarakat dan lingkungan sekitar siswa. Demikian, siswa tidak menganggap bahwa matematika itu hanyalah kumpulan angka dan simbol, melainkan untuk itu di dalam proses pembelajaran matematika khususnya, guru harus dapat menggunakan strategi pendekatan model yang dapat memfasilitasi siswa sebagai peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan mengamati yang mengelaborasikan peristiwa, pengalaman konkret siswa atau fenomena yang ada di keseharian mereka. PMRI merupakan adopsi yang dikembangkan di negara asalnya, yaitu Belanda, dan telah berhasil diterapkan beberapa negara lainnya seperti Amerika. PMRI memiliki prinsip dan karakteristik yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika dan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah tentang standar kompetensi lulusan SKL. Prinsip kedua PMRI ialah fenomena mendidik, yang dimana dibangun dapat dimengerti oleh siswa sehingga siswa dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian karena siswa menyadari pentingnya untuk dapat menyampaikan permasalahan tersebut. Prinsip PMRI yang ketiga yaitu kegiatan siswa membuat atau menggunakan model yang mereka buat untuk menjelaskan model yang mereka buat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan suatu proses generalisasi dan formalisasi. Karakteristik PMRI menggunakan model matematisasi progresif, istilahnya model menunjuk pada model situasional dan model merujuk pada model situasional yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Interaksi antar sesama siswa dan antara siswa dan guru adalah bagian yang penting dalam proses pembelajaran PMRI. Dengan pendekatan PMRI ini yang dimenafsirkan beberapa pada penggunaan keadaan yang nyata sebagai titik awal dalam proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu memahami bahwa konsep matematika itu dapat ditemukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Antika, NPM 19140038. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pemerintahan sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang hukum, perlu didukungnya adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaan. Pemantapan kedudukan peranan badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukum lainnya. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang bertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum.
Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia, yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadikan ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindakan pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindakan pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak memudayakan tindakan pidana korupsi tersebut. Perbuatan tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. B. Kompensasi PNS yang rendah. C. Pejabat yang serakah. D. Law enforcement tidak berjalan. E. Disebabkan oleh law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. F. Pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. H. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Menurut UUD 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Seperti tersebut dalam alinea 4 UUD 1945 Amandemen. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegak hukum tebang pilih. Tidak saja hal ini bertentangan dengan prinsip hukum, semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab perlakuan penegak hukum aparat kepolisian dan kejaksaan bukan saja disebabkan oleh karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan oleh karena keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK, sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Beberapa alasan fakta dan bahwa tebang pilih dan perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, praktek penegak hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka ketika baik polisi, jaksa, juga pihak kekuatan masyarakat sebagai gerakan masyarakat madani memberikan perlakuan kejahatan tindakan dengan bebas berkeliaran bahkan menjadi calon kepala daerah. 2. Perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara tebang pilih karena sifat dari UU KPK yang secara sengaja membuat pengelompokan proses penegak hukum ke dalam 2 kategori. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Antika, NPM 1914-0038. Mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI ini merupakan adopsi dan Realistic Mathematics Education atau RMI yang dikembangkan di negara asalnya yaitu Belanda dan telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya seperti Amerika. PMRI ini merupakan hasil adopsi dari Realistic Mathematics Education atau RME yang telah mengalami penyesuaian dari segi sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI memiliki prinsip dan karakteristik yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika dan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah tentang standar kompetensi lulusan SKL. Adapun prinsip PMRI menurut Jules Kadri 2002 yaitu Guide Prevention melalui Progressive Mathematizing, Didactical Phenomenology, Self-Development
models. Prinsip pertama PMRI yaitu Great Reinvention melalui Progressive Mathematizing. Prinsip ini maksudnya ialah dengan bimbingan guru melakukan matematisasi melalui masalah kontekstual yang nyata bagi siswa di dalam proses pembelajaran matematika. Siswa dapat melakukan aktivitas penemuan kembali sifat-sifat atau teori-teori matematika yang sudah ada melalui cara menyelesaikannya masalah secara informal. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditantika, NPM 19140038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan matematika realistik SD. Sekelompok ahli matematika dari Prudential Institute, Utrecht University di negeri Belanda. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan Hans Prudential atau dalam Kriswandi 2008 bahwa matematika adalah kegiatan manusia. Menurut pendekatan kelas ini, matematika bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Landasan filosofi PMR atau RME ialah merupakan teori pembelajaran matematika yang dikembangkan di Belanda. Teori ini berangkat dari pendapat Prudential bahwa matematika merupakan aktivitas insains dan harus dikaitkan dengan realitas. Pembelajaran matematika tidak dapat dipisahkan dari sifat matematika seseorang memecahkan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi atau matematisasi materi pelajaran Graphemeger atau dalam Surtato Hadi 2003. Prudential berpendapat bahwa siswa tidak dapat dipandang sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi. Pendidikan matematika harus diarahkan pada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan yang kemungkinan siswa menemukan kembali reinvention matematika berdasarkan usaha mereka sendiri. Di sini, matematika dilihat sebagai kegiatan manusia yang bermula dari pemecahan masalah dol. Karena itu, siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika di bawah bimbingan guru. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.